Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Kita memasuki pekan baru pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan merenungkan Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian dia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tapi dia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dunia ini tanpa sadar mengajari kita manusia, saudara-saudari, untuk menjadi tamak, untuk menjadi serakah, dan tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Seakan-akan uang yang kita miliki, harta yang kita punyai berapapun, tidak akan pernah mencukupi kebutuhan kita. Silakan kita mengingat-ingat, saudara-saudari, semakin hari kebutuhan kita semakin meningkat, dan kita pun kadang-kadang menjadi tidak puas dengan apa yang kita sudah punya. Tidak puas, tidak pernah puas. Punya sepeda ingin punya motor, sudah punya motor ingin punya mobil, sudah punya mobil ingin punya private jet, dan seterusnya akan begitu. Makin kaya, makin besar kebutuhan, makin mahal tentu saja. Bahayanya, saudara-saudari, adalah godaan materialisme itu semakin menguat pada zaman kita. Apalagi dengan perkembangan media sosial yang luar biasa. Di mana-mana ada iklan yang menawarkan macam-macam hal yang membuat orang tergiur. Seringkali banyak orang menjadi korban iklan. Kebahagiaan diukur dari berapa banyak materi yang kita punya. Ketika uang kita banyak, rumah kita besar, apalagi banyak, makanan kita enak, semua menjadi pertanda hidup ini bahagia. Pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kisah Injil yang kita dengarkan tadi mengingatkan kita bahwa pada titik tertentu kita bisa kehilangan harta benda kita. Pada suatu titik tertentu kita tidak akan bisa menikmati lagi segala harta benda yang sudah kita kumpulkan kalau saatnya sudah tiba Tuhan panggil. Tidak ada harta yang dibawa mati. Maka Tuhan berkata, saudara-saudari, "Hai kamu orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Untuk siapa nanti harta bendamu?"
Kita diajak saudara-saudari untuk melihat bahwa ada harta lain yang jauh lebih bernilai, yaitu harta surgawi. Yang lebih bernilai, yang lebih berkualitas daripada harta duniawi. Persoalannya saudara-saudari, bagaimana harta duniawi ini mengantar kita untuk sampai kepada harta surgawi. Bagaimana kita memanfaatkan harta duniawi kita itu untuk berubah menjadi harta surgawi. Ketika kita mati nanti saudara-saudari, satu-satunya yang kita bawa adalah justru kebajikan-kebajikan kita selama hidup yang telah kita lakukan. Kita sama sekali tidak membawa uang, kita sama sekali tidak membawa berlian kita tidak membawa deposito kita dan sebagainya. Lalu untuk siapa kita kumpulkan itu semua? Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang hidupnya cukup bahagia, meskipun penghasilannya pas-pasan. Harta cukup untuk makan sehari-hari. Kebahagiaan ini ditentukan bukan oleh banyaknya harta, oleh banyaknya kekayaan. Sebab apa gunanya menjadi kaya raya jika ternyata kebahagiaan lalu terampas, keluarga berantakan, dan hidup serasa dikejar-kejar musuh. Hidup menjadi tidak tenang, terlalu banyak harta, takut juga bahwa ada yang mencuri, ada yang menipu, ada yang mengambilnya secara tidak halal. Harta kekayaan tidak menjamin hidup kekal. Maka saudara-saudari, kita perlu ingat akan apa yang dikatakan oleh Yesus, waspadalah terhadap ketamakan. Tahu kata lain dari ketamakan, kerakusan. Begitu bernafsu kita mengumpulkan harta duniawi, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Akibatnya jiwa kita justru dicengkram oleh sifat tamak ini. Dengan kata lain, saudara-saudari, kita diajak untuk menjadi bijaksana dalam hidup ini. Tuhan tidak melarang orang mengejar harta, mencari harta. Tapi Tuhan mengajari kita untuk menjadi bijaksana. Jangan sampai harta itu hanya dinikmati sendiri, menjadi kepuasan untuk diri sendiri, tapi tidak menjadi berkat yang kemudian dinikmati juga oleh banyak orang, lebih-lebih mereka yang sungguh membutuhkan, mereka yang serba berkekurangan, mereka yang seringkali membutuhkan bela rasa kita. Harta kita bisa menjadi berkat kalau kita bijaksana menggunakannya, tidak menjadikan harta sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana untuk memperoleh harta surgawi. Saudari-saudara, moga-moga kita semakin bijaksana dalam menggunakan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita. Berkat-berkat duniawi, buatlah itu menjadi berkat bagi banyak orang, sebab dengan demikian dia berubah menjadi harta surgawi. Ingatlah akan apa yang pernah dikatakan Yesus dalam bagian Injil yang lain. Kamu telah diberi dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Dan saya tambahkan, supaya tidak percuma. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajari kami untuk waspada terhadap ketamakan, kerakusan akan harta duniawi. Mampukanlah kami untuk mengumpulkan bukan sekedar harta duniawi, tapi mampu mengubah harta duniawi menjadi harta rohani, menjadi harta surgawi, agar kami pantas masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52
Tuhan memberkati.